pengakuan kami dan ini percaya kami. Ketika kami tunduk, otoritas firman-Mu yang mengendalikan pikiran kami, hati kami, saat pemberitaan firman disampaikan. Berbicara kepada kami Bapa dan kami siap untuk mendengar. Beri kepada kami hati seorang murid yang mau dididik oleh firman-Mu. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan, kendalikan setiap ucapan, pikiran sehingga pesan firman Tuhan dapat kami mengerti bersama dan kami bisa melakukan. Waktu-waktu pemberitaan ini kami serahkan baik jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun jemaat Tuhan yang mengikuti secara online memberkati kami semua. Ini doa kami Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, bersyukur kita pagi ini dan ini minggu kedua. Masih semangat yang baru. Saya selalu katakan setiap membalas WA teman-teman rekan-rekan hamba Tuhan, selamat mengucapkan selamat tahun baru, semangat baru melayani Tuhan. Ya, harus punya power kita. Ya, saya selalu katakan di awal-awal tahun, ya akhir tahun dan awal tahun selalu saya menyampaikan bagi kita bahwa tahun ini kita punya satu kerinduan, ya kerinduan bersama kita, dan saya percaya itu kerinduan yang kita jalani di tahun ini. Kita harus naik tingkat, ya level up lagi tahun ini. Kalau tahun lalu kita berdoa tidak terjawab, tahun ini jangan berhenti, tapi perbaiki dia. Kalau tahun lalu kita melakukan kegiatan masih ada bolong-bolongnya, yang bolong-bolongnya dijahit. Kalau bahasa kita, mari kita tata dia, kita jahit dia, jangan biarkan bolong itu lagi, kita tata lagi. Selalu saya katakan, kita tidak minta Tuhan menutup bolong itu, tapi Tuhan membawa kita supaya kita tahu ada bolongnya, Tuhan mau kita yang menutupnya. Bukan Tuhan yang kita minta menutupnya. Tidak salah kalau kita berdoa minta Tuhan berkati saya dan tolong saya, tidak salah. Tetapi kalau kita minta dan Tuhan yang mengerjakannya, di manakah andil kita? Di manakah sumbangsi kita sebagai anak Tuhan di sana? Dan Tuhan tidak mau kita berpatu kaku tangan dan Tuhan yang mengerjakan semua, tidak. Waktunya kita bekerja, itu sebabnya saya waktu itu katakan saya pingin sekali kemarin harus selesai di minggu awal itu menyampaikan firman Tuhan. Tetapi saya cukup lama kami tidak pulang dan bertemu, dan saya bersyukur bertemu orang tua, keluarga dari almarhum mama itu masih hidup. Dan itu tante usia hampir 100 sudah, salah satu tante itu. Dan ia persis sekali kalau lihat mama saya masih hidup, mukanya sampai sama, ya tante itu. Dan itulah pernah saya ucapkan ya, tante yang dia tidak lupa. Begitu saya salaman langsung dia bilang, ini satu-satunya ponakan yang suruh. Dia bilang, buang yang di depan, buang yang di luar. Saya ingat masuk rumah dia ada botol di depan pintu dan di dalam kamar, masuk pintu kamarnya agak salib dan gambar Tuhan Yesus. Tapi dari luar ada gantungan depan rumah itu. Saya minta, tante yang mana lebih kuat, di dalam atau di luar? Satu-satunya ponakan yang berani ngomong di rumah ini adalah kamu. Dan saya ke rumah bertemu dengan dia, dia ingat dan dia sungguh-sungguh. Saudara, mengapa saya katakan hal yang biasa bagi saya sampaikan sebenarnya intermiso, tetapi yang diingat itu. Dan itu kebaikannya tante itu mulai hari itu bertobat saudara. Dan dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan selama ini ya Kristen ya Kristen. Kalau dia tidak ke gereja, dia katakan rasanya tidak beribadah sekalipun dia Katolik. Tetapi dia tetap, ya dia duduk di kursi roda. Ya makanya saya katakan saya bangga melihat orang tua ini. Dan di sana saya harus pulang Sabtu, saya telepon Ibu Yanti, siap khotbah ganti saya. Saya ditodong langsung harus hadir dan saya bertemu kakak, ada yang 15 tahun saya tidak bertemu dengan dia. Bahkan ada yang hampir, ya kalau saya hitung hampir 40 tahun saya tidak bertemu dengan kakak itu. Saya masih SD, mereka sudah pindah ke Gunawan, dan kemarin saya bertemu dengan dia, dia nangis. Dia katakan saya mau, sudah sedikit lagi ke liang kubur, dia katakan. Baru bertemu dengan ponakan satu ini dia. Saya bilang sama dia, saya orang yang paling jarang pulang, tapi pulang tidak bertemu karena dia ada di KTT. Dan saya bertemu dengan kemarin. Saya bersyukur ada kesempatan. Ya, terima kasih dukungan doanya. Di sana orang sakit juga seperti kita Bapak Ibu.
Ya, mereka di sana batuk flu dan hilang suara juga. Bertemu dengan kakak. Dan mereka katakan, hanya kamu nih yang paling telaten pakai masker. Saya katakan, bukan telaten. Saya harus menjaga diri. Kalau tidak saya membuat safety diri, saya bawa virusnya. Nah karena di rumah sana orang sakit, saya menahan diri. Tapi toh tadi tidak juga bisa menahan saudara. Karena di speed, di anak speed itu orang batuk semua, speed yang ber-AC. Saya kaget, speed di Malino itu luar biasa. Kalau kita ke bank itu kan ada AC yang nempel segi 4 di atas. Itu yang dalam speed saudara, muka belakang. Nah kalau kita kena duduk pas kena miringnya AC itu saudara, jaraknya cuma segini. Ini kayak di kulkas kepala kita saudara. Saya tarik dikit, saya bilang ini saya buat saya sakit. Tapi saya bersyukur ya bisa naik itu. Dulu kita full angin di sana. Kalau bisa duduk di luar cari angin naik kapal ke Malino. Sekarang tertutup semua saudara. Nah itu kelebihannya saya pulang ada perubahan di sana. Doakan keluarga kami, saya bersyukur tahun ini kesaksian kakak. Biasanya tahun-tahun ini pergumulan kita, ada saja yang mendahului kita, itu bahasa kakak sepupu. Tapi saya bersyukur melihat bahwa semua sehat. Ya sekalipun dalam COVID yang begitu ada, tidak ada satupun di keluarga dari Mainau itu yang lewat karena COVID sekalipun masuk rumah sakit. Tetapi dari keluarga mama itu yang saya tante itu ada hampir 15 dari keluarga mama ya. Kalau dari bapak itu tidak ada. Dari keluarga mama itu karena mereka nekat wisuda anaknya pulang 15 orang itu lewat semua. Sudah dari anak, mama yang wisuda itu lewat semua waktu COVID kemarin. Saya sempat ziarah melihat ke makam mereka dan itulah yang saya katakan karena waktu itu. Saya tidak mempersalahkan penyakitnya, tapi kurang berhikmat waktu itu dilarang. Tidak boleh pergi-pergi, wah mereka pulang wisuda kumpul ceritanya. Mereka kumpul lagi buat acara dengan suasana COVID, maka 15 orang itu lewat semua. Karena waktu itu tidak ada. Saya katakan mari berhikmat. Nah ini terima kasih dukungan doanya kepada kami. Dan seperti Ibu Yanti katakan tadi, kami punya komit lagi di rumah setiap waktu. Karena saya katakan level ini harus dimulai dari kita, keluarga kita. Jangan jemaat dulu deh. Naik level itu dari kita. Tidak ada alasan bagi kita lagi tidak naik level dengan Tuhan. Mari kita dukung, saya kata kita naik level kita dengan Tuhan, baru kita lihat tangan Tuhan bekerja. Mari Bapak Ibu, kalau minggu lalu Ibu Yanti berbicara dalam kitab Roma itu kita harus naik satu level lagi, dan minggu ini kita berbicara naik lagi satu level kita dengan tema kita, bertobat lebih baik daripada apa? Korban persembahan. Membawa korban persembahan itu. Mari membuka kitab dalam kitab Yesaya. Saya tidak banyak berbicara di sana nanti tiap minggu saya ulang-ulang. Ya saya katakan naik level itu dengan Tuhan bertumbuh, bercahaya, bersinar kita di sana dan juga kita akan pergi keluar nanti. Saya bermimpi, saya katakan bermimpi, pos harus buka pos. Saya katakan gitu. Saya minta sama Tuhan dan juga kita ke generasi itulah yang kita pergi. Ya berdampak itu. Mari kita lihat dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke 10 sampai dengan ayat 20, tetapi saya tidak membaca semuanya saudara. Mari kita membaca ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya, ke-12. Ayat 13 nanti saya akan ambil bagian ayat ini. Ayat yang ke-10, Yesaya, kitab Yesaya pasal 1, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 12 firman Tuhan berbunyi demikian. Dengarlah firman Tuhan. Hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita. Hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak firman Tuhan? Aku sudah jemu dan korban-korban bakaran berupa domba jantan. Dan akan lemak dari anak lembu gemuk, kan darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Ayat 12. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu dan daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Demikian jauh pembacaan kita. Saudara, ini bagian firman Tuhan menarik kalau kita membacanya semua. Mengapa saya katakan kalau dia menarik? Kalau kita membaca semua, maka ini bagian yang sangat luar biasa. Tuhan tidak memprotes, tidak menolak apapun persembahan yang kita bawa,
ke rumah Tuhan. Tuhan juga tidak menolak kehadiran kita datang ke gereja. Tidak. Yang Tuhan persoalkan sebelumnya. Dari kalau baca ayat ke atas, yang Tuhan inginkan, perbaiki sebelum engkau masuk rumah Tuhan. Bait Allah itu maksudnya. Ya, saya ulang lagi, Tuhan tidak melarang siapapun terbuka untuk datang ke gereja, baik itu orang baik, ya, baik itu orang suci, kalau menurut bahasa kita, baik itu orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, baik itu orang berdosa sekalipun, Tuhan tidak melarang orang itu datang ke bait Allah. Yang menjadi persoalannya adalah perbaiki sikapmu dulu sebelum engkau masuk. Yang Tuhan mau diperbaiki dulu. Terkadang kita menganggap remeh bagian ini Bapak Ibu. Itu sebabnya kalau kita membaca bagian pertama, masalahnya Tuhan katakan ketika saya menulis bagian ini, Tuhan mengingatkan berbicara lewat Yesaya, dia katakan, bangsa ini seperti binatang. Maaf ya, dia katakan kalau kita membaca di ayat yang ketiga, ayat yang ke-6 kita temukan, binatang saja ingat di mana kandangnya, Israel tidak ingat. Ya. Domba tahu di mana ia harus istirahat, tapi bangsa ini lupa. Dikatakan, kalau kita membaca di ayat yang ke-6, maka kita ini yang diingatkan oleh Yesaya di ayat 6 dikatakan, dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Dikatakan di sana. Itu berarti totalitas hidup bangsa itu, sekalipun mereka dalam bait Allah, tidak ada yang berkenan. Karena mengapa? Mereka merasa nyaman. Bahasa Pak Yusak tidak enak ya. Jangan datang menghadap Tuhan setor muka. Supaya Tuhan disogok baik sama saya. Saya mau katakan Bapak Ibu, Tuhan bukan tidak mau memberkati kita. Tidak baik dan baiknya kita, Tuhan tetap berkati kita. Persoalannya, jangan kita mau setor muka sama Tuhan. Cari supaya kita diberkati. Enggak ada. Yang Tuhan mau itu perbaiki dulu. Bukan masalah korban bakarannya, daging dombanya, lemaknya yang Tuhan persoalkan. Yang membawa kurban itulah yang Tuhan persoalkan di sini. Itu sebabnya Tuhan katakan bertobat, lebih baik bertobat daripada korban bakaranmu. Saya merenungkan nih baik-baik saudara. Kesalahan hidup kekristenan adalah mereka hanya setor muka kepada Tuhan supaya Tuhan mendapat belas kasihan. Oh tidak. Sekecil itukah prioritas Tuhan kepada Pak Yusak? Tidak. Tuhan katakan anugerahku cukup bagi kamu. Besar cukup bagi kamu. Tapi mengapa engkau mempermainkan saya? Saudara, kalau kita membaca dalam Mazmur pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 6 dikatakan, siapakah orang yang layak untuk menghadap kepada Tuhan? Adalah mereka yang suci hatinya. Itu bukan diperbaiki di bait Allah, diperbaiki di rumah. Dalam Mazmur 15 ayat 1 sampai 6. Orang yang mau menghadap Tuhan adalah mereka yang suci baik, mereka yang tidak berbuat curang, mereka yang tidak menyimpan hal-hal buruk dalam dirinya. Saudara, terkadang kita bisa mengkritik orang berbicara, oh mereka orang Farisi. Mengapa Tuhan berbicara kepada orang Farisi seperti itu? Karena mereka tahu tentang kebenaran. Mereka tidak hidup tentang kebenaran itu. Maka mereka dibuat contoh yang tidak baik oleh Tuhan. Mengapa? Mereka tahu ke bait Allah kok. Hukumnya sudah mereka tahu. Tetapi tindakan mereka, karakter mereka, hidup mereka tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan apapun yang mereka lakukan tidak akan bisa memberkati mereka. Mereka hanya melakukan kegiatan agamawi. Saya setiap perjalanan merenungkan bagian ini. Saya sampai di Malinau, bagian ini saya renungkan, baca ulang-ulang. Apakah tahun 2023 kemarin saya melakukan tugas saya sebagai hamba Tuhan, melakukan tugas sebagai pelayan Tuhan, itu hanya melakukan sebagai tanggung jawab agamawi? Atau saya melakukan itu karena saya benar-benar menghargai Tuhan. Itu perenungan-perenungan saya saudara. Dan itu sebabnya dikatakan di sana, saya mengingatkan kembali bangsa ini. Untuk apa itu persembahanmu? Untuk apa itu mezbahmu? Tanganmu penuh darah dikatakan saudara. Dosa ada di sana. Mari kita perbaiki Bapak Ibu. Saya tidak panjang berbicara khotbah ini. Mari kita perbaiki. Ini baru 2 minggu kita berjalan. Jangan kembali ke dosa yang lalu deh. Saya tegas sudah. Tahu itu dosa, tahu itu penghambat. Lakukan terus. Tidak bisa diberkati. Jangan bilang diberkati. Tidak diberkati. Jangan bilang Tuhan jawab doa. Tidak Tuhan jawab.
Itu kita lakukan karena kita melakukan agamawi aja. Beda saudara kalau Tuhan berkati dan beda kalau Tuhan jawab doa kita. Kita tidak mengeluh, jujur aja. Yang ada hanya syukur sekalipun menderita, kita syukur. Tapi coba lihat saudara, kalau itu gamawi, kita kritik sana, ngomong sini. Saya selalu berdiam saudara. Itu sebabnya saya putuskan kemarin tidak ada kerinduan kami. Bahkan kami merencanakan ke Malinau. Maaf ya Pak Lei katakan, cuti aja Om. Saya tidak memutuskan karena dua pilihan. Kalau saya cuti, di sini siapa? Saya dipanggil melayani sini, saya ngomong sama ini, waktu cuti bisa saja saya ambil. Saya katakan sama istri, pilih, mama sakit tidak ada yang pulang, tiap telepon mama ini, hidup itu kesempatan lagu tadi ya, kita tidak tahu berapa panjang umur, kan? Saya ngomong sama Bu Yanti, beli tiket, berangkat. Grevin bilang, batal Grevin, bukan Grevin tidak mau ikut. Saya bawa Grevin tuh ke Malinau. Kembali maminya datang langsung dia bilang, papi berangkat sendiri. Gregetan juga saya saudara, kenapa tidak ikut ke Makassar. Tapi dia punya wewenang sendiri, keputusan sendiri. Karena tanggal 4 dia masuk, saya tahu dia sekolah sudah tanggal 4. Saya bilang sama Tuhan, enggak apa-apa saya berangkat. Doa itu banyak. Saudara, mengapa saya ngomong seperti ini? Ini kita mulai minggu ini. Kalau kita mau lihat generasi kita, saya katakan berkat Tuhan itu bukan milik kita, generasi kita. Mari kita buat putuskan. Yang tidak baik di tahun 2023, coba benar, saya katakan bukan singkirkan saja. Kalau ada bolongnya jahit dia. Kalau ada robek apapun selah kita, mari kita tata dia. Kita rajut dia kembali supaya tidak ada selah dalam hidup kita. Itu sebabnya ya saya mengingatkan bangsa Israel dengan baik-baik diingatkan kembali. Tidak ada yang lebih baik selain engkau mengaku dosa. Selain engkau bertobat dulu. Semuanya mesbah. Itu sebabnya dalam bagian firman Tuhan yang katakan. Ketika engkau masuk dalam bait Allah, dalam Matius katakan. Ketika engkau masuk bait Allah. Untuk membawa korban persembahanmu. Engkau ingat orang yang mengecewakan. Sakit hatimu ingat. Tinggalkan itu sejenak. Berdamai dengan orang itu. Baru engkau bawa korban bakaranmu. Baru berkenan kepada Tuhan. Apakah Kain dan Habel tidak berkenan? Tuhan sudah berkati kok mereka dua. Sama-sama diberkati. Mengapa Habel punya yang diterima? Kain tidak. Saudara, kenapa? Di sini kuncinya. Benar-benar dibawa. Mereka dengan sungguh-sungguh bawa. Tapi mengapa Tuhan berkenan kepada salah satunya? Anak Adam dan Hawa lagi. Mereka semua baik. Pilihan terbaik dibuat. Tapi Tuhan melihat hati. Itu sebabnya kalau kita baca Kejadian. Mengapa hatimu panas? Itu berarti apa? Ada dosa. Bukan sekali panas. Kejengkelan-kejengkelan. Saudara, saya ingatkan lagi sekali. Bacalah khotbah. Bukalah khotbah-khotbah. TikTok khotbah-khotbah. Kutipkan khotbah di medsos itu. Saya ingatkan bagi kita, ini tegas Pak Yusak, ini bukan tidak tegas, akan naik level, ini tegas, ini akan naik level khotbah kita. Kalau kita ingin mau diberkati oleh Tuhan, yang kita imani itu, keluarga kita, perbaiki keluarga kita. Tidak jauh. Mengapa Yosua katakan, sekalipun bangsa ini tidak mau menyembah kepada Allah, Yosua 24, sekalipun mereka tidak mau ikut apa yang mereka tahu berkat Tuhan. Aku dan seisi, bukan berbicara, bukan hanya Yosua, sebinatang-binatangnya pun harus tunduk ikut jalur Tuhan. Daud gagal karena apa? Dia tidak memelihara keluarganya. Iblis menghancurkan rumah tangga, pelayanan apapun di rumah tangga. Itu sebabnya saya selalu tegaskan, jangan bapak, ingat khotbah saya, jangan bapaknya sungguh-sungguh dengan Tuhan, istri tidak. Jangan istrinya sungguh-sungguh dengan Tuhan, bapak tidak. Jangan bapak, mama sungguh-sungguh dengan Tuhan, anak tidak. Seisi rumah. Kalau ada seisi rumah tidak sungguh dengan Tuhan, itu yang penghambatnya. Jadi ragi dan penghambat berkat. Jangan main-main. Sebabnya saya selalu berkata sama Grace, sesibuk-sibuknya engkau Tuhan nomor 1. Makanya saya senang, masih ingat Pak Ari dengan Pak Wandi berbicara, doa mereka itu. Padahal kami juga berdoa seperti itu. Doa minta apa? Bukan anak kita sukses saja, tapi minta hikmat dan pengertian daripada Tuhan. Kalau mereka punya hikmat pengertian yang baik dengan Tuhan, keilmuan kepintaran itu sudah mengalir dengan mereka.
Kenapa? Orang berhikmat dan mengerti baik tunduk kepada Tuhan. Itu sebabnya mengapa saya mengingatkan. Firman Tuhan mengingatkan bangsa Israel. Apa kurangnya mereka? Bangsa terpilih, dipelihara, dilindungi, diberkati. Tapi merasa nyaman mereka lupa dengan Tuhan. Maka Tuhan katakan mengerikan sekali. Kalimat kalau kita baca dari ayat 10 sampai ayat 20, mengerikan sekali. Mereka mau menyogok Tuhan dengan melakukan aktivitas di bait Allah. Tuhan katakan menjijikkan. Kata menjijik dalam bahasanya itu bau busuk. Ya. Kalau dalam terjemahan aslinya, itu bau busuk bagiku. Enggak enak. Ya, enggak enak. Saudara, mengapa saya tegas dengan seperti ngomong ini? Apakah pelayanan Pak Yusak hari ini berkenan atau tidak kepada Tuhan? Bau busuk atau tidak kepada Tuhan? Itu tergantung Pak Yusak. Kalau Pak Yusak tidak memperbaiki diri, apapun yang dilakukan sepanjang tahun ini, bau busuk di hadapan Tuhan. Bertobat. Tidak ada cara lain. Sebabnya mari pegang tangan anak-anak kita. Saya pulang kemarin, saudara. Saya dengar omongan orang tentang keluarga, tentang semua. Bagaimana? Bukan hanya tidak ada masalah. Saya selalu ngomong dari dulu di mimbar. Hanya orang yang mati tidak buat masalah, tapi menyusahkan orang yang hidup. Masih ingat khotbah saya dulu? Masih ingat awal-awal masuk sini? Kalau kita mati, kita tidak menyusahkan orang, tapi menyusahkan orang yang hidup. Sementara kita hidup, kita pasti punya masalah. Sekarang bagaimana kita mengendalikan masalah itu menjadikan peluang bagi kita untuk tetap jalan. Bukan kondisi yang mempengaruhi kita, orang di sekitar kita mempengaruhi kita, tapi kita yang mengubah perubahan di situ bawa untuk memuliakan Tuhan. Ini saudara. Itu sebabnya kalau bagian ini saya lihat, orang yang mau sungguh-sungguh diberkati persembahan, diberkati pelayanannya adalah mereka yang apa? Berusaha hidup berkenan. Berkenan dalam arti setiap saat. Saudara, bangun tidur aja kita buat masalah. Ya kan? Kalau bukan anak kita buat masalah dengan anak. Ya, yang sudah berkeluarga. Tahu masalahnya? Lagi mau cepat kesel kan? Sudah berdoa, belum geser berapa jam itu. Sudah ngomong gak enak sama anak-anak. Kan? Buat dosa lagi. Oh nanti ngakunya malam Pak, iya. Tumpukin dosa itu sampai malam. Kalau ingat. Kalau bukan anak buatnya, kita buat ke anak. Kalau bukan anak buat kita berdosa, kita buat ke anak. Kalau bukan kita di rumah tidak ada dosa. Di luar sana potensi buat kita berdosa. Itu sebabnya berusaha berkenan lah. Apakah Pak Yusak tidak bisa marah? Boleh kita tegas. Bukan marah sembarang. Tegas. Ya dosa-dosa. Saudara, itu sebabnya selalu saya tegaskan. Pelayanan itu bukan menyogok Tuhan. Saya selalu ngomong sama siapapun, besok saya dipindahkan dari pelayanan dari GKI, bukan saya berhenti pelayanan, kecuali saya mati. Saya selalu ngomong gitu. Nih Ibu Yanti kemarin kami diskusi pulang, dia katakan, ternyata ada teman hamba Tuhan di sana. Waktu Pak Yusak dulu tuh pendeta yang ini sudah deal, kalian itu masuk ke ujung pandang. Mengapa tidak? Ibu Yanti bingung. Dia lupa sudah saya ngomong, sudah kasih masuk barang semua saudara. Masuk di dus saya bilang, kalau kita ke Makassar melayani Tuhan, mengapa di Samarinda ditinggal? Tuh kita melayani Tuhan juga di Makassar saya bilang. Mengapa di Samarinda yang kecil ini? Karena di sana sudah fasilitasnya bagus. Ibu Yanti nangis waktu itu, karena dia sudah pak barang masuk dus saudara. Kami di deal, saya bilang, kita ke sana jadi apa ya? Saya bilang, kalau saya jadi dosen di Jafrai, mau. Ternyata tiga surat muncul saya jadi dosen. Saya katakan jadi dosen apa ya? Lebih jadi dosen. Saya bilang sama Ibu Yanti, lebih enak saya jadi gembala daripada jadi dosen. Tapi kalau saya dimultikan di Samarinda jadi dosen dan gembala, kenapa tidak saya minta sama Tuhan hikmat itu? Ngerti maksud saya? Ketika kita minta sama Tuhan, saudara, kita mau Tuhan itu tahu kapasitas kelas kita. Tapi apakah Tuhan tidak memperhatikannya? Ini yang mau Yesaya sampaikan bagi kita pagi ini. Dia mau seisi rumah kita. Supaya apapun yang kita lakukan dalam pelayanan itu berkenan kepada Tuhan. Saya katakan tadi, berusaha untuk berkenan. Yang kedua, ada komitmen dan konsisten kita. Saudara, Bapak, Ibu, ada level up kita itu. Kalau kemarin itu kepada Tuhan, misalnya ya, saya buat contoh aja. Kalau dengan Tuhan kita kemarin tuh, ya baru 75%.
Bisakah dia naik lagi 25 ini ke 100? Ingat bahasa saya, jangan jadikan, oh saya keluarga 100%, pelayanan dikurangi. Tidak ada, tidak boleh. Di mana ada kurang 100% dikurangi, di situ setelah kita jatuh. Di keluarga 100%, sama Tuhan 100%, pelayanan 100%, apapun 100%. Di mana engkau mengurangi dia dari 100% itu, di situ kejatuhan muncul. Bekerja dimanapun kita, kalau kita asal-asal kita ditegur orang kok. Ya, maaf ya yang Bapak Ibu yang sudah bekerja. Coba kita bekerja, ya besok tunda-tunda. Harusnya bisa selesai hari ini kan. Kita tunda-tunda besok. Besok datang orang lihat mana pekerjaannya. Jangan salahkan orang marah sama kita. Karena kita tidak maksimal kerja. Tapi kalau setiap saat kita putuskan 100%, 100%, dimanapun 100%. Itu sebabnya kalau saya sendiri di rumah, saya berdoa 100%, masa setengah-setengah. Kalau saya melayani, makanya saya akan tulis di Alkitab saya. Ini khotbah saya terakhir, jangan main-main. Pak Ishak bilang, oh iya benar, saya tulis di sini, mau baca ini. Kalau melayani pelayanan terakhir ini. Kalau saya dipanggil Tuhan, saya tidak nyesal. Karena 100% saya lakukan pelayanan itu. Saya sudah ngomong sama Ibu Yanti, kalau melayani dimanapun kau 100% dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak kasih berapa, oh 20% berkatnya. Ada enggak? Kalau dia bilang, oh Pak Ishak 25% pelayanan hari ini hatinya sama saya, 25% lah berkatnya. Tidak ada. Tuhan kasih 100%, maka kita 100% dengan Tuhan. Itu sebabnya komit dan konsisten dengan Tuhan itu, berapapun dia. Masalahnya berkenan atau tidak, masalahnya kita mencapai 100%, kita sudah lakukan dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Korban kita berkenan. Mengapa Tuhan minta bertobat? Karena kuncinya Bapak Ibu. Kalau kita belum bertobat, Tuhan tidak akan mau menyediakan berkat yang sudah 100% itu. Saya membaca satu blog ya ditulis oleh seorang penulis pertemuan gereja, dia katakan seperti ini. Jangan jadi orang, sebenarnya mau khotbah minggu depan saya mau sampaikan itu juga. Tapi saya potong sedikit khotbah saya minggu depan. Jangan jadi orang Kristen seperti bibit dalam pot. Saudara coba tes ya. Ya saya ini mau tes itu dalam minggu ini. Dalam minggu ini sampai 1 bulan ini. Ibu Yanti itu enggak suka. Dia bilang ambil pupuknya, saya ambil yang lain, saya coba. Jangan jadi orang Kristen itu, jangan tersinggung juga, ini Pak Ishak nyinggung saya ini. Enggak. Ini pertemuan gereja, dia katakan. Seperti tanaman dalam pot. Saudara, dia katakan gini, kalau Anda hidup seperti itu, sampai kapanpun rohani Anda tidak hidup. Misalnya gini, Anda ambil satu tanaman, ambil satu pot. Buat pot ini dia bilang kan ada, ini kan 7 hari nih, 1 minggu nih. Buat isi tanah yang baik, dengan berbeda batu, dengan komposisi pupuk yang baik semua, tidak ada yang tidak baik. Tapi komposisi isinya. Anda ambil satu tanaman, Senin tanam di sini, satu pot ini. Besok, hari Senin kan, sudah ditanam ini. Besok Selasa cabut dia. Pindah ke pot yang satu lagi. Siram terus ini sampai malam. Besok cabut lagi nih. Pindah ke pot yang lain. 7 hari saya percaya rontok daun pertama. Nggak lama apa? Hidup enggak tanaman itu kalau dipindah terus tiap hari? Siapa yang ahli nanam di sini? Hidup enggak? Pak Ari misalnya, kalau dipindah-pindah aja Pak, hidup enggak tanaman itu? Bisa hidup tapi kerdil kan? Tidak bisa maksimal. Ini tanam Senin nih, sore cabut lagi, pindah ke pot yang baru kan? Siram air lagi, besok cabut lagi dia, belum besok pagi cabut lagi dia, korek pot yang baru lagi. Itu akarnya kapan? Hidupnya menyesuaikan diri saja. Ngertinya? Gitu hidup kekristenan, hati-hati. Mau tahu bahasa saya? Jangan tersinggung deh. Rasa enggak enak, enggak cocok, pindah ke sana. Enggak cocok sana, pindah ke sana. Cari sana, cari sana. Maaf ya, jangan tersinggung. Rohani kita hidup enggak? Naik level enggak? Enggak. Boleh hidup tapi kerdil. Coba yang dibiarkan di sini, disiram sama satu pot ini. Selama 1 bulan Anda pindah, yang 1 bulan tetap di pot ini, dia akan hidup hijau dan besar. Lu pindah-pindah gini, kembali di sini sudah berhasil. Kita masih kerdil. Kenapa? Setiap akarnya menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nanti enggak baik lagi, dicabut lagi, pindah. Saya baca buku karena itu tugas saya.
Baru saya sadar, sama dengan hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan tidak baik sini minta undurkan diri pindah. Coba lihat, tidak maju. Ada masalah mundur, tidak maju. Dia tidak mau tantangan. Justru tanaman yang biarkan di situ, ada batu, ada pasir. Cairan yang sama, pupuk yang sama. Panas yang sama. Bertahan. Dia akan bertumbuh dengan baik. Ini yang terjadi dengan bangsa Israel. Ketika mereka baik-baik dengan Tuhan. Baik ketika nyaman mereka tidak cari Tuhan. Begitu susah cari Tuhan. Tuhan katakan ada gunanya ibadahmu. Akan menghancurkannya. Saudara, ini perlu komitmen konsisten. Saya selalu katakan dengan kita semua. Kalau mau ibadah kita sepanjang tahun ini diberkati oleh Tuhan, keluarga kita. Bukan berkatnya, kesehatan apapun diberkati oleh Tuhan. Mari konsisten. Komit dengan Tuhan. Bentuk dengan keluarga kita, mulai. Tidak jauh saudara, ini akan kita lihat. Mungkin hari ini saya tidak bisa lihat. Saya berbicara dengan ini kemarin, saya diberi kesempatan oleh bupati kami, itu ponakan saya, Malinau. Sebenarnya saya tidak mau ikut, tidak tahu acara itu. Saya harus sudah pulang. Dia langsung ngomong waktu duduk kayak gini, Om, selama Om di sini jadi hamba Tuhan, tidak pernah saya dengar Om ini khotbah. Saya tak tahu apa. Ya karena kamu ndak undang, saya guyon gitu sama dia. Kamu ndak undang Om. Iya, kan Om, saya gereja di Malinau Om, di GKI Malinau. Dia katakan, iya karena kamu ndak undang Om, ya Om, kamu ndak dengar Om khotbah. Buka aja YouTube khotbah Om banyak dari tahun berapa itu kami online, saya bilang gitu. Dia bilang, kamu Om pulang kapan? Aku besok, sudah khotbah malam ini, besok saya kerahkan. Om ada pelayanan tanggal ini. Dia bilang gini, kalau Om pulang ndak ketemu Mama, saya lapor Mama kamu. Karena itu Mama, kakak sepupu saya, dia punya kakek lebih besar tua dari bapak saya. Saya katakan, saya langsung ingat gini, kakak ini sudah senior sekali. Kalau nelfon selalu nangis. Kalau ketemu pasti meluk nangis. Saya bilang gini, iya sudah, Om udah jadi. Saya nggak beritahu malam itu. Besoknya acaranya malam. Dia bilang gini, Om, saya belum tunjukin pendeta yang bawa renungan syukuran ini. Om yang khotbah. Om ngomong aja untuk keluarga ini. Dia bilang, terserah Om. Mau ngomong apa, nasihat kami. Saya tetap, sekalipun secara jabatan mungkin di pemerintahan saya Bupati Mainau. Tapi kalau khotbah saya dengar omongan, nasihat kami. Saya bilang nasihatnya apa? Bahasa saya. Baru saya korek dia saudara. Apa bahasanya? Saya ngomong di mimbar Bapak Ibu. Dia bilang gini, saya ini Bupati Om. Saya tidak pernah terbayang oleh bapak kita dulu yang tidak sekolah tinggi-tinggi, kakek kita tidak sekolah dulu, bahwa doa mereka itu, saya ingat bapak dulu, Tuhan berkati anak cucu kami, berkati cucu kami ini supaya berhasil. Saya ingat bapak berdoa dulu, saya ingat kakek, dia ngomong sama saya, kakek tuh Om, saya bilang, ngomong sama saya ini orang paling jahat, mungkin tanyalah Pak Willem, siapa itu Wempi di Malinau. Paling tidak bisa diatur ngelawan bapak, bapaknya pendeta saudara. Tidak bisa diatur, tapi selalu dengar bapak mamanya mendoakan berkati anak ini. Saya berdoa supaya dia berubah hidupnya. Dia berubah hidupnya saudara. Dan baru dia katakan gini, saya baru sadar Om ngomong khotbah tadi. Jangan remehkan doa orang tuamu dan jangan kecewakan orang tuamu. Alkitab bilang, anak yang tidak sopan terhadap orang tua, tidak mengasihi orang tua dengan baik. Bukan hanya dia tidak diberkati, generasinya tidak diberkati oleh Tuhan. Jangan main-main. Waktu saya khotbah itu di tengah orang banyak, Pak Willem ternyata ada di situ. Dia baru datang, dia bilang, Pak keras betul khotbah. Pak Willem bilang, saya tidak khotbah untuk orang yang datang, khotbah untuk keluarga saya, karena saya tahu cerita keluarga saya. Mereka tidak akur. Tapi saya bawa firman Tuhan dalam kitab Keluaran, salah satu hukum itu. Hormati dan hargailah orang tua supaya lanjut usiamu di tanah yang Tuhan berikan, dijanjikan kepadamu. Anak-anak yang mulai hari tidak sopan dengan orang tua, tidak menghargai orang tua dengan baik, hati-hati. Kita membatalkan berkat itu ke generasi yang akan datang. Bukan kita aja, keturunan kita. Itu sebabnya saya ngomong dengan keluarga, bertobat keluarga kita. Kalau kau masih hidup, masih ada bapakmu, minta ampun. Bapak mamamu, minta sedang. Ini saudara. Itu sebabnya saya katakan, bukan berkat itu hari ini, besok.
Mengingatkan kita. Mulai besok minggu depan, kalau kita berdiri sini bukan kita mau nyogok Tuhan, saudara. Supaya Tuhan berkati, perbaiki hati kita di rumah dulu. Perbaiki kita, mari kita berusaha. Setidak-tidaknya ada usaha kita, bawa keluarga kita untuk berkenan kepada Tuhan. Kalau bapak tidak diberkati, mungkin merasakan berkatnya mamanya. Mari lihat anak cucu kita nanti akan merasakan berkat itu. Bukan berkat Tuhan itu berhenti kepada kita. Sampai generasi kita. Mari. Naikkan level. Ini saya berbicara. Level up God. Naikkan level kita kepada Tuhan. Saya belum berbicara level tentang pertumbuhan dan bersinar. Baru naik bulan ini kita berbicara, khusus bulan ini. Naik level dengan Tuhan dulu. Kalau saudara kita sampai level dengan Tuhan, tahu bagaimana Tuhan kita itu. Baru kita bertumbuh. Nanti minggu berikut kita jalan, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu kami dan lebih mengenal kami. Jika selama ini kami hanya datang beribadah, datang melayani Tuhan, tapi hati kami tidak melayani Tuhan. Hidup kami tidak melayani Tuhan. Sesungguhnya kami ada dalam rumah Tuhan. Setiap minggu kami hadir, tapi hati pikiran kami tidak bersama dengan Tuhan. Tuhan temukan kami bahwa kami sesungguhnya apa yang kami kerjakan tidak berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami. Ketika kami mau memutuskan menaikkan level kami dengan Tuhan, kami ingin lebih maju lagi. Itu berarti banyak hal yang harus kami benahi dari diri kami. Yang menghambat berkat-berkat Tuhan, menghambat kasih Tuhan, menghambat karakter Tuhan itu pada kami. Jika hari ini Tuhan temukan kami, selama ini kami berkamuflase dengan Tuhan. Kami hanya datang merasa bahwa Tuhan berkati kami, sesungguhnya Tuhan katakan, aku tidak berkenan dengan kurban persembahan. Bertobatlah terlebih dahulu. Tuhan ampuni kami. Kami rindu melayani Tuhan. Kami rindu keluarga kami di tahun ini diberkati oleh Tuhan. Kami baru 2 minggu memasuki tahun yang baru. Kami tidak mau lagi hidup dalam dosa-dosa yang sama. Di tahun-tahun yang lalu kami lewati. Kami punya komitmen dengan Tuhan. Kami mau konsisten dengan Tuhan. Sekalipun berat bagi kami, tapi Tuhan menginginkan itu kami lakukan. Ketika kami katakan, Tuhan, ini kami, ini keluarga kami, ini pelayanan kami. Dan Tuhan berkenan atas semuanya. Kami melihat cara Tuhan memberkati kami.